Pernahkah kamu berada di persimpangan hidup, berdiri diam sambil bertanya dalam hati, apakah aku sedang menempuh takdirku atau hanya tersesat di jalan yang salah? Pertanyaan ini sering datang bukan saat kita merasa kuat, melainkan ketika kita rapuh, lelah karena berjuang, bingung karena tak ada kepastian, dan hampa karena apa yang kita kejar tak juga mengisi. Pada titik ini, kita sering merasa seperti berjalan dalam kabut, langkah tetap melaju, tapi hati tak tahu kemana arah sebenarnya. Di sanalah muncul kebutuhan untuk membedakan, ini jalan takdir atau jebakan yang menyamar sebagai panggilan jiwa. Dalam perjalanan hidup, tidak semua penderitaan berarti kita berada di jalur yang salah. Tidak semua kemudahan berarti kita sedang benar. Justru, yang membuatnya rumit adalah ketika keduanya bercampur. Ada rasa sakit yang menyembuhkan, dan ada juga kenyamanan yang perlahan membunuh kita dari dalam. Maka penting untuk belajar membaca bukan hanya peristiwa luar, tapi juga bisikan dalam batin, karena jalan takdir tidak selalu mulus, tapi ia membawa kedalaman. Jalan yang salah mungkin terlihat menjanjikan, tapi ia mengikis perlahan jati diri kita. Banyak orang menetap terlalu lama di tempat yang salah karena menyangka kesulitan adalah ujian ketekunan. Ada pula yang meninggalkan panggilannya hanya karena jalan itu tampak terlalu berat. Padahal, perbedaannya bukan terletak pada seberapa sulit atau ringannya perjalanan, tapi pada apa yang terjadi di dalam diri kita selama menempuhnya. Apakah kita menjadi lebih jujur, lebih utuh, lebih hidup, atau justru merasa makin hilang, makin kosong, makin jauh dari siapa kita sebenarnya? Menemukan jalan takdir bukan soal mencari tempat yang paling nyaman, tapi tempat yang paling jujur. Di mana kamu tidak harus mengkhianati dirimu sendiri demi bertahan. Di mana kamu tidak harus mematikan cahaya batinmu agar bisa diterima. Jalan takdir seringkali sunyi, tidak populer, dan tampak tidak aman. Tapi ada sesuatu dalam dirimu yang berkata, tetaplah di sini, ini jalan pulang. Video ini akan mengajakmu menelusuri 5 cara membedakan apakah kamu sedang berada di jalan takdirmu, atau sedang terperangkap dalam ilusi yang menguras jiwamu perlahan. Bukan hanya menawarkan logika, tapi juga cermin bagi hatimu, untuk mengenali suara yang selama ini mungkin kamu abaikan karena terlalu sibuk bertahan. Karena mungkin, yang kamu butuhkan bukan jawaban dari luar, tapi keberanian untuk mendengar dengan jujur apa yang sebenarnya sudah kamu tahu sejak awal. Apakah kamu siap untuk berjalan lebih dalam, dan mungkin, lebih pulang, menuju hidup yang benar-benar pantas untukmu? Tidak semua kesulitan adalah pertanda untuk mundur. Kadang, justru rasa lelah dan tantangan itu adalah bahasa rahasia dari alam semesta yang sedang mengasahmu, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk. Namun di sisi lain, ada pula jalan yang membuatmu merasa seperti sedang memukul dinding yang tidak akan pernah runtuh, tak peduli seberapa keras kamu mencoba. Lalu bagaimana membedakannya? Jalan takdir memang tidak selalu nyaman. Ia bisa penuh luka, air mata, dan malam-malam penuh keraguan. Tapi ada satu hal yang tidak pernah hilang di tengah semua itu, yaitu rasa, makna. Meski sulit, kamu tahu kamu sedang bertumbuh. Ada bagian dari dirimu yang sedang dibentuk menjadi versi yang lebih kuat, lebih dalam, lebih sejati. Kamu bisa merasakan bahwa rasa sakit ini mengarah ke sesuatu. Seperti tanah yang dibajak agar siap ditanami. Seperti otot yang nyeri karena sedang dilatih. Kamu tahu bahwa meski melelahkan, kamu sedang menjadi lebih dari dirimu sebelumnya. Sebaliknya, jalan yang salah membuatmu seperti berenang melawan arus yang terus menolakmu. Setiap langkah seperti menguras energi yang tersisa, bukan lelah yang menguatkan, tapi lelah yang mengikis. Hari demi hari kamu merasa seperti kehilangan arah, kehilangan warna, dan yang paling menyakitkan, kehilangan dirimu sendiri. Bukan karena kamu tidak cukup kuat, tapi karena energi yang kamu berikan tidak diterima. Tidak ada resonansi, seperti berbicara pada tembok yang tidak pernah merespon, seperti mencintai sesuatu yang tidak bisa atau tidak mau membalas. Kadang kita keliru mengira bahwa bertahan berarti kuat,
tapi yang sejati justru tahu kapan harus melepaskan, karena tidak semua perlawanan adalah bagian dari takdir. Ada juga yang merupakan panggilan untuk berbalik arah, dan menyadari itu bukan berarti gagal. Itu berarti kamu cukup sadar untuk tidak membuang hidupmu pada sesuatu yang tidak menghidupimu kembali. Jalan takdir menguji, tapi tidak menolak. Ia bisa membuatmu berlutut, tapi tidak mencabut jiwamu. Kamu mungkin jatuh, tapi saat berdiri kembali, kamu merasa lebih utuh. Sedangkan jalan yang salah membuatmu terus-menerus merasa hampa, meski dari luar tampak berhasil. Jika hari ini kamu merasa dunia menolakmu habis-habisan, mungkin saatnya berhenti bukan untuk menyerah, tapi untuk mendengar. Apakah ini benar-benar ujian untuk menguatkanmu, atau tanda bahwa kamu sedang memaksa masuk ke tempat yang bukan untukmu? Bukan semua luka harus disembuhkan di tempat yang sama ia lahir. Kadang, penyembuhannya justru datang ketika kamu berani keluar dari tempat itu, dan kembali pada dirimu sendiri. Ada suara yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, ia tinggal diam di dalam dada, tak terdengar oleh telinga, tapi terasa jelas oleh jiwa. Suara ini bukan teriakan, melainkan bisikan yang lembut namun tegas. Dialah yang berkata, tetaplah saat segalanya tampak tak mungkin. Dialah yang memelukmu saat dunia menertawakan pilihanmu. Inilah resonansi batin, sebuah kompas sunyi yang menunjukkan arah saat segala petunjuk luar terasa membingungkan. Jalan takdir seringkali tidak terlihat meyakinkan dari luar, mungkin tidak menjanjikan kekayaan, tidak membawa pujian, atau bahkan tidak dimengerti orang lain. Tapi anehnya, di tengah segala ketidakpastian itu, ada bagian dari dirimu yang tetap bisa berkata, ya, bukan ya yang terpaksa, tapi ya yang jujur. Seperti ada benang tak terlihat yang menghubungkan langkahmu dengan sesuatu yang lebih besar. Mungkin kamu menangis, tapi tidak ingin menyerah. Mungkin kamu tersesat, tapi tetap merasa sedang menuju rumah. Disinilah letaknya resonansi. Kamu merasa terhubung, meski tak bisa menjelaskan kenapa. Sebaliknya, jalan yang salah juga bisa tampak masuk akal. Bisa jadi ia menawarkan kenyamanan, stabilitas, bahkan pujian. Tapi seiring waktu, kamu mulai merasakan kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Bukan kehilangan barang, tapi kehilangan diri. Semakin kamu berjalan, semakin jauh kamu dari siapa kamu sebenarnya. Kamu bisa tertawa di luar, tapi di dalam terasa kosong. Bukan sekadar lelah, tapi seperti ruhmu perlahan menjauh dari tubuhmu. Dan itulah tanda paling sunyi bahwa kamu sedang salah jalan, ketika hatimu berhenti berbicara. Banyak orang bertahan di tempat yang tidak menghidupkan mereka karena takut salah memilih, tapi justru keberanian untuk jujur pada suara batin itulah yang membebaskan. Jalan yang benar tidak selalu mudah, tapi ia tidak akan pernah memintamu mengorbankan jati dirimu. Ia mungkin meminta keberanian, tapi tidak akan pernah menuntut pengkhianatan terhadap nuranimu sendiri. Resonansi batin bukan tentang mencari yang paling mudah, tapi mencari yang paling jujur. Tentang berani berkata, ini sulit, tapi aku merasa ini benar. Dan bertahan di situ bukan karena keras kepala, tapi karena kamu tahu. Suara itu datang dari tempat terdalam dirimu, tempat yang tidak bisa disentuh oleh ketakutan atau ambisi. Dalam dunia yang penuh kebisingan, kemampuan untuk mendengar batin sendiri adalah anugerah langka. Maka, saat logika berkata, tinggalkan, tapi hatimu masih bisa berbisik, tetaplah, mungkin itulah panggilan takdirmu sedang berbicara. Dan mungkin, keberanian paling murni adalah mempercayai suara yang tidak bisa dibuktikan siapapun, kecuali oleh hidupmu sendiri. Ada saat-saat dalam hidup ketika segala sesuatu terasa seperti kebetulan, tapi terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Kamu memikirkan seseorang, dan ia tiba-tiba menghubungi. Kamu berada di titik nyaris menyerah, lalu membaca kalimat acak di sebuah buku yang seperti ditulis khusus untukmu. Kamu tidak tahu harus melangkah kemana, lalu sebuah pintu terbuka tanpa kamu ketuk. Semua itu bukan sekadar kebetulan, itulah yang disebut sinkronisitas,
cara semesta berbicara ketika kamu berada di jalur yang benar. Jalan takdir seringkali tidak lurus atau mudah ditebak, tapi ia membawa tanda-tandanya sendiri, halus, tenang, tapi tak bisa diabaikan. Kamu bisa merasa tersesat di luar, tapi sesuatu di dalam seolah berkata, teruslah jalan, kamu sedang diarahkan. Lalu muncullah petunjuk, pertemuan tak terduga dengan orang yang tepat, tawaran yang datang di waktu yang pas, pesan yang menjawab doa yang belum terucap. Sinkronisitas seperti pelukan dari semesta yang berkata, aku di sini bersamamu. Jalan yang benar jarang bebas hambatan, tapi ia punya ritme. Kamu mulai menyadari bahwa meskipun tidak selalu cepat, ada aliran. Meskipun tidak selalu mulus, ada kehadiran. Kamu mungkin masih lelah, tapi kamu tahu, kamu tidak sendirian. Setiap langkah seolah dituntun, bahkan jika kamu tidak melihat kemana ujungnya. Dan justru disitulah keajaibannya. Kamu mulai percaya bukan karena bukti, tapi karena pengalaman. Sebaliknya, jalan yang salah sering terasa stagnan. Bukan hanya sulit, karena semua jalan bisa sulit, tapi tidak ada aliran. Semua usaha seperti dibalas dengan pintu tertutup. Bukan tantangan yang membentuk, tapi hambatan yang membingungkan. Kamu merasa seperti berjalan dalam kabut, tanpa satu pun cahaya dari kejauhan. Tidak ada pesan, tidak ada tanda, hanya kekosongan dan rasa dipaksa untuk terus bertahan tanpa arah. Kadang kita terlalu sibuk mencari validasi dari luar, sampai lupa memperhatikan cara semesta berbisik lewat keseharian. Sinkronisitas bukan tentang keajaiban besar, tapi tentang detail kecil yang terasa terlalu tepat untuk diabaikan. Ia muncul bukan untuk membuat hidup jadi mudah, tapi untuk memberitahu bahwa kamu tidak salah langkah. Jadi, ketika kamu mulai melihat benang merah dalam segala kebetulan, ketika pintu terbuka justru saat kamu paling ragu, ketika dunia kecilmu seolah berbicara padamu lewat kejadian-kejadian sederhana, berhentilah sejenak, dengarkan, rasakan. Mungkin itu bukan kebetulan, mungkin itu semesta yang berkata, tetap di jalur ini. Karena kadang, tanda paling jelas bahwa kamu sedang berada di jalan takdirmu bukan pada seberapa lancar semuanya berjalan, tapi pada seberapa sering semesta ikut berjalan bersamamu, lewat cara-cara yang tidak bisa dijelaskan, tapi tak bisa disangkal. Tidak semua luka menyakitkan, beberapa luka justru menuntun kita pulang. Di jalan takdir, luka bukan tanda bahwa kamu salah arah, tapi seringkali itulah gerbang menuju versi dirimu yang lebih dalam, lebih kuat, dan lebih sejati. Kamu tidak hanya berjalan untuk mencapai sesuatu, kamu sedang menjadi sesuatu, dan itulah inti dari pertumbuhan diri. Jalan yang benar tidak selalu memberi hasil cepat, tapi ia selalu memberi perubahan dalam. Kamu mulai memperhatikan bahwa dirimu sekarang lebih sabar menghadapi hal yang dulu membuatmu marah. Kamu lebih tenang dalam badai yang dulunya membuatmu panik. Kamu tidak hanya bertahan, tapi berubah. Ada rasa lelah, ya, tapi lelah itu tidak sia-sia. Ada air mata, tapi air mata itu membersihkan. Di tengah semua perjuangan, kamu merasa, aku tidak sama seperti dulu, dan itu baik. Pertumbuhan sejati bukan tentang pencapaian luar, tapi tentang kedewasaan batin. Jalan takdir membuatmu belajar, meski dengan cara yang kadang tajam. Kamu mulai mengenali pola-pola lama yang dulu menjebakmu dan perlahan melepaskannya. Kamu belajar berkata tidak tanpa merasa bersalah, mencintai tanpa kehilangan diri, memberi tanpa merasa habis. Rasa sakit tidak menggerogoti jiwamu, ia justru memperluas wadah hatimu. Sebaliknya, jalan yang salah membuatmu merasa kering di dalam, bukan karena tantangan, tapi karena kehilangan makna. Kamu terus bergerak, tapi tidak merasa berubah. Setiap hari hanya terasa seperti pengulangan kosong. Bangun, berjuang, lalu tidur dalam kebingungan. Tidak ada kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman, hanya kepenatan yang menumpuk. Perlahan, rasa syukur menghilang, mata masih terbuka, tapi sinarnya meredup. Hidup menjadi sesuatu yang kamu jalani, bukan kamu hayati. Perbedaan paling halus namun paling menentukan dari dua jalan ini adalah rasa berkembang.
Jalan yang benar membuatmu merasa semakin dekat dengan siapa kamu sebenarnya. Meski lambat, kamu melihat dirimu tumbuh. Ada ketenangan dalam caramu menyikapi hidup. Kamu tidak mudah goyah oleh penilaian orang, karena kamu mulai mengenal suaramu sendiri. Kadang kita terjebak di jalan yang salah terlalu lama karena tidak tahu seperti apa rasanya bertumbuh. Kita pikir bertahan adalah bukti kekuatan, padahal mungkin itu adalah alarm bahwa kita perlu berubah arah. Kita pikir kesibukan adalah tanda produktivitas, padahal bisa jadi itu hanya pelarian dari kekosongan. Jadi tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku sedang berkembang atau hanya bertahan? Jika jawabannya adalah berkembang, maka meski jalannya berat, kamu sedang berada di tempat yang benar. Tapi jika kamu hanya merasa terjebak, terhisap, atau mati pelan-pelan, mungkin sudah waktunya meninjau kembali arah langkahmu. Karena pada akhirnya, jalan takdir tidak hanya mengantar kita pada tujuan, ia mengubah kita menjadi seseorang yang layak sampai di sana. Dan perubahan itulah yang menjadi bukti paling sunyi bahwa kita sedang melangkah di jalan yang benar. Dalam dunia yang terus bergerak, di mana suara-suara luar berlomba menjadi pusat perhatian, ketenangan adalah kemewahan langka, namun sekaligus kompas paling jujur. Ada satu cara paling sunyi, tapi paling dalam untuk mengetahui apakah kamu masih berjalan di jalan takdirmu. Diam dan dengarkan. Saat kamu berhenti sejenak, jauh dari keramaian dan keharusan, lalu menutup mata dan masuk ke dalam ruang batinmu, kamu bisa mengajukan satu pertanyaan sederhana. Apakah aku masih berjalan dalam cinta dan kebenaran? Pertanyaan ini tidak selalu menghasilkan jawaban kata demi kata, tapi jiwamu tahu, tubuhmu tahu, getaranmu tahu. Jika kamu sedang berada di jalan yang benar, walau penuh rintangan dan tak pasti, akan ada sekelebat rasa tenang. Seperti pelukan hangat dari sesuatu yang tidak terlihat. Mungkin hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuatmu bertahan. Bukan karena kamu yakin akan hasil akhirnya, tapi karena kamu merasa bahwa kamu sedang selaras. Kamu tidak memaksakan sesuatu. Kamu mengikuti arus yang terasa benar, meski logika belum mengerti kemana. Namun jika jalan yang kamu tempuh adalah jalan yang salah, diam akan terasa berbeda. Heningnya tidak menenangkan, tapi menggelisahkan. Bukan suara dunia yang hilang, tapi suaramu sendiri. Kamu duduk dalam keheningan, tapi bukan kedamaian yang kamu temukan, melainkan dorongan samar yang berkata, ada yang tidak sesuai. Dan meskipun di luar semua terlihat masuk akal, pengakuan orang lain, keberhasilan materi, bahkan pujian yang datang bertubi di dalam, ada kekosongan yang tidak bisa kamu jelaskan. Ini bukan tentang menjadi pesimis atau paranoid terhadap semua rasa gelisah, tapi tentang kejujuran. Karena seringkali, gelisah adalah bentuk cinta paling awal dari jiwa yang ingin menyelamatkanmu dari kebutaan. Ia datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk membangunkanmu. Ketenangan sejati tidak selalu berarti tidak ada masalah, tapi ia hadir ketika kamu tahu kamu tidak sedang mengkhianati dirimu sendiri. Ketika tindakanmu lahir dari cinta, bukan ketakutan. Ketika langkahmu berasal dari keinginan untuk memberi, bukan sekadar mengejar. Ketika kamu diam dan hatimu menjawab dengan bisikan, ya, ini jalan yang seharusnya. Jalan takdir adalah jalan yang, di tengah keraguan, masih bisa kamu percayai. Ia tidak menawarkan jaminan bebas luka, tapi memberi kepastian bahwa setiap luka mengandung makna. Dan dalam keheningan itulah kamu tahu kamu masih dalam perjalanan pulang. Karena suara kebenaran jarang berteriak, ia berbisik, dan hanya bisa terdengar ketika kamu cukup berani untuk berhenti sejenak dan benar-benar mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.